Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bioregulator bagian pertama. Sebagai pendahuluan, kita akan memulai dengan definisi bioregulator itu sendiri, atau ada juga yang menyebut biokatalisator. Bioregulator adalah suatu zat yang dapat menyebabkan atau mempercepat terjadinya suatu reaksi tanpa ikut menjadi bagian dalam sistem reaksi atau produk yang terbentuk. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada suatu bagan yang akan menunjukkan bahwa enzim itu tidak ikut menjadi bagian dalam sistem reaksi atau produk yang terbentuk. Nah, kemudian di sini ada istilah biokatalisator, yaitu katalisator yang bekerja terhadap proses-proses dalam suatu sistem hidup. Oleh karena itu diawali dengan kata biokatalisator. Nah, ada 5 biokatalisator penting yang diperlukan dalam proses kehidupan, yaitu yang pertama adalah enzim, vitamin, mineral, hormon, dan obat kontrasepsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas tentang enzim. Enzim sendiri yaitu suatu senyawa organik yang menyebabkan atau mempercepat suatu reaksi biokimia berdasarkan proses katalisa. Nah, kegiatan enzim tergantung pada 3 hal, yang itu suhu, pH, dan konsentrasi ion. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat di bagian ini ya. Ini adalah pengaruh suhu terhadap enzim. Pada kurva ini kita lihat yang ke arah vertikal itu kecepatan reaksi, kemudian yang ke horizontal adalah suhu. Nah, pada kurva ini terlihat bahwa ketika suhunya itu 0 derajat di sini ya, 0 derajat Celcius, maka kecepatan reaksi tidak ada. Dengan kata lain, enzim menjadi non-aktif. Kemudian ketika suhu naik akan terjadi kecepatan reaksi antara enzim dan substrat. Nah, akan puncak-puncaknya yaitu di antara suhu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Itu kerja enzim biasanya di suhu sekitar itu. Kemudian ketika suhu di atas 50 derajat Celcius, maka akan terjadi penurunan kerja enzim. Jadi enzimnya akan rusak ketika suhunya itu lebih dari 50 derajat. Oleh karena itu, di sini simpulkan bahwa suhu dapat mempengaruhi kerja enzim. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh pH terhadap enzim. Di sini kita lihat bahwa enzim pepsin akan bekerja optimal pada suhu asam, pada pH asam. Kemudian ptialin akan bekerja optimum pada pH netral di sini, sekitar 7 pH netral itu. Kalau asam itu pH-nya sekitar 2 ya, di sini 2. Kemudian basa, di sini kita lihat contohnya adalah enzim tripsin akan bekerja optimum di pH basa. Sehingga di sini dapat dilihat atau disimpulkan bahwa pH dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang ketiga adalah konsentrasi ion-ion akan mempengaruhi kerja enzim. Di sini ada suatu jurnal yang sudah di browsing ya. Di sini di kesimpulannya, pada bagian kesimpulannya disebutkan bahwa pada jurnal ini di enzim yang digunakan adalah tripsin. Nah, di sini kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini, ion logam Ag plus ya, di sini dapat dalam bentuk senyawa AgNO3 bersifat inhibitor atau menghambat ya terhadap aktivitas enzim
tripsin dengan substrat kasein. Sehingga dengan adanya jurnal ini dapat disimpulkan bahwa tadi yang 3 ini, bahwa konsentrasi ion-ion pun mempengaruhi kerja enzim. Kemudian yang berikutnya adalah contoh-contoh enzim yang mungkin dapat atau sering kita dengar, yaitu ada urease, protease, lipase, reduktase, oksidase, hidrolase. Kita ambil contoh lipase, yaitu enzim pengurai lemak. Kita dapat lihat di sini contohnya lipase itu di enzim-enzim pencernaan. Ya, di sini kita lihat ada amilase, pepsin, peptidase, nuklease, laktase, dan ini yang keenam lipase ya, di sini. Kalau di tabel kita dapat lihat di sini di pankreas, di bagian pankreas itu ada enzim lipase dengan substratnya yaitu trigliserida, dan nanti hasil reaksi antara enzim dan substrat ini akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Nah, dalam tabel ini dapat kita lihat lokasi enzim itu di mana dihasilkannya, kemudian jenis atau nama enzimnya, kemudian substratnya apa, bereaksi dengan apa gitu ya. Kemudian hasil dari reaksinya itu di kolom yang paling akhir di sini. Ya, contohnya di lambung ada enzim pepsin akan bereaksi dengan substrat protein. Kemudian akan menghasilkan polipeptida rantai pendek di sini. Kemudian misalnya di usus halus ada peptidase akan bereaksi dengan substrat polipeptida rantai pendek dan menghasilkan asam amino. Jadi ini kelanjutannya, pepsin bereaksi dengan protein menjadi polipeptida rantai pendek, kemudian ketika memasuki usus halus akan bereaksi dengan peptidase, enzim peptidase, kemudian menghasilkan asam amino. Nah, ini contoh-contoh enzim yang ada di pencernaan dan fungsinya. Kemudian selain manusia ada juga makhluk hidup lain yang dapat menghasilkan enzim. Contohnya adalah bakteri atau jamur. Ada juga yang bisa menghasilkan lipase, amilase, streptokinase. Kemudian dari tumbuhan juga ada, yaitu enzim papase, dihasilkan dari karika papaya atau tumbuhan pepaya. Nah, kemudian kita beralih ke contoh-contoh atau fungsi enzim. Fungsi enzim di sini ada 5 ya. Tadi sudah dijelaskan sebagian, yaitu proses pencernaan dengan menguraikan lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan proses pernafasan. Kemudian ada juga yang mengatasi gejala-gejala kekurangan vitamin. Yang keempat, menjaga keseimbangan hormon-hormon. Dan yang terakhir, melindungi jaringan tubuh terhadap efek-efek enzim yang dihasilkan. Nah, terakhir dalam pembahasan enzim kali ini yaitu tentang penggunaan enzim. Yang A tadi sudah dibahas ya, di tabel yang tadi ada sebagai penolong dalam pencernaan. Kemudian di sini yang menarik adalah poin B dan E, yaitu membersihkan atau menyembuhkan luka. Kemudian ada juga yang sebagai pembantu dalam diagnosa. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk penyembuhan luka contohnya adalah tripsin. Di sini tripsin, enzim tripsin, manfaatnya juga dapat meredakan rasa sakit dan mempercepat penyembuhan luka serta mengatasi sariawan di sini ya. Kemudian bentuknya ada bentuk salep dan semprot. Termasuk golongan enzim proteolitik. Nah, itu
fungsi enzim sebagai penyembuh luka. Contohnya tripsin. Kemudian ada juga di sini kita bisa lihat tentang cara kerja enzim. Yang tadi di awal telah dibahas bahwa cara kerja enzim, contohnya ini bagannya ya. Di sini ada enzim, misalnya enzim lipase akan bereaksi dengan substrat yang namanya tadi seperti di sini di tabel ini lipase dengan substratnya trigliserida. Bisa kita lihat di sini misalnya ini enzim lipase, ini substratnya adalah trigliserida, akan menjadi kompleks enzim dan substrat akan bereaksi kemudian menghasilkan produk yaitu dua ya. Yang pertama adalah asam lemak dan gliserol. Sedangkan enzim itu sendiri tidak ikut menjadi bagian dari produk. Dia tetap utuh. Bentuknya seperti semula. Sedangkan produk yang tadinya satu, ini trigliserida, akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi dua produk, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, dari bagian ini atau dari alur ini cukup jelas ya. Mudah-mudahan dapat tergambarkan bagaimana cara kerja enzim. Baik, itu tentang kerja enzim. Kemudian balik lagi ke penggunaan enzim, itu juga ada yang untuk membantu dalam diagnosa ya. Contohnya adalah glukosa oksidase untuk menentukan kadar glukosa dalam urin pada penderita diabetes. Jadi sangat banyak sekali fungsi enzim di sini dan sangat penting untuk tubuh kita, terutama untuk menjalankan reaksi biokimia dalam tubuh. Jadi enzim ini sangat penting dalam tubuh kita. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja yang dapat disampaikan tentang enzim. Silakan bisa ditambah lagi infonya, tinggal dicari saja di Google untuk lebih detailnya tentang enzim. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian tentang enzim. Sampai ketemu di materi berikutnya. Mudah-mudahan materi ini tentang enzim ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.